Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Jupri. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Jambi. Pada pagi hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran biologi di kelas 10 guna memenuhi penilaian uji kinerja PPG tahun 2023 di LPTK Universitas Jambi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, seperti biasa, Bapak akan memberikan suatu pembelajaran, yaitu model pembelajaran PBL, yang mana model pembelajaran PBL ini adalah model yang berbasiskan masalah ataupun problem based learning. Nah, jadi untuk kita hari ini kita akan memecahkan suatu masalah. Nanti kalian silahkan analisis masalah yang ada di lembar kerjaan kalian nanti. Nah, nanti apabila Bapak kasih video, dan juga ada nanti seperti PPT dan juga buku-buku lainnya. Nah, silakan kalian nanti cari masalah yang ada di dalam pelajaran dan hari ini. Nah, untuk itu seperti biasa, ya. Seperti biasa kita akan mengadakan yel-yel. Masih ingat kan yel-yel kita? Masih kan? Masih ya? Oke. Biologi Mudah, senang, bahagia. Ya, sekali lagi, biologi Mudah, senang, bahagia. Oke, ya, ternyata biologi ini adalah pelajaran yang mudah, senang, dan juga membuat kita ya bahagia, ya. Tuh. Nah, oke, untuk pada kesempatan ini, seperti biasa, sebagaimana kita ketahui, yaitu kita mengimplementasikan pada pendidikan, yaitu tentang P5 ataupun profil pelajar Pancasila, yang mana kita diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu, yang mana yaitu kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk berdoa ini Bapak mohon atau Bapak silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Ya, silakan. Oke, soalnya doa. Ayo. Ya, ketua kelas. Nah. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Silakan kalian absen dulu. Nah, silakan absen dulu. Bapak sudah kasih absen linknya ya di Google Form. Nah, tolong di absen dulu. Di situ ada absen kalian. Mungkin ada yang tidak bisa dibuka absennya, bisa semua ya. Karena seperti biasa itu absennya, absen biologi kita. Kali ini kita mempelajari tentang klasifikasi. Nah, situ nanti ada absen kalian hari ini. Sudah ya? Ya, oke. Terima kasih. Karena tadi kita sudah berdoa, sudah absen. Nah, jadi untuk hari ini Bapak yang bertanya dulu, apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Ada? Siapa? Oh, Fikram sama Ridho ya. Ini kenapa keterangannya? Sakit? Oh ya, sakit ya. Oke, karena kawan kita ini jadi sedang sakit. Nah, kita berdoa mudah-mudahan kawan kita yang sedang sakit ini
cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran kita seperti hari-hari biasanya ya. Oke, nah untuk itu pada pagi hari ini Bapak ingin mengulas dulu tentang materi kita sebelumnya. Nah, mungkin ada yang masih ingat apa materi kita sebelumnya? Tentang peranan virus. Ya, apa? Peranan virus. Peranan virus, ya. Pada sebelumnya kita mempelajari tentang peranan virus. Nah, peranan virus ini pasti ada materi-materi lainnya. Apa lagi tentang peranan virus ini? Ada virus yang menguntungkan. Ada virus yang menguntungkan. Apa lagi? Ada virus yang merugikan. Ada virus? Nah, itu ada virus yang merugikan. Nah, jadi sebelumnya kita mempelajari tentang peranan virus. Peranan virus itu ada yang virus yang merugikan, ada yang virus yang menguntungkan. Nah, kalau yang merugikan itu virus apa? Contohnya penyakit pada manusia seperti pilek, HIV, Ya. dan campak. Oke, ya. Itu salah satu contoh virus yang merugikan, yaitu adanya penyakit yang disebabkan oleh virus itu, baik itu seperti contohnya campak, kan? Sudah itu pilek, HIV/AIDS, sudah itu demam berdarah. Oke, itu salah satu contoh peranan virus yang merugikan. Untuk selanjutnya peranan virus yang menguntungkan itu contohnya apa? Vaksin. Ya, vaksin. Nah, mungkin itu contoh virus yang menguntungkan. Mungkin kalian semua di sini sudah divaksin kan? Ya, alhamdulillah. Nah, ya. Untuk pelajaran kita hari ini, yang mana pada pembelajaran kita hari ini tentang klasifikasi itu capaian pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu di mana nanti peserta didik memiliki kemampuan untuk menciptakan solusi atas permasalahan yang berdasarkan isu lokal, nasional atau global yang terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, baik itu virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem, dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Itu capaian pembelajaran. Nanti di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, karena kita tadi mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, dan di sini ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Yang pertama, tolong lihat dulu. Tujuan yang pertama yaitu nanti melalui penayangan video, peserta didik mampu menganalisis pengertian klasifikasi, tahapan dan takson dalam klasifikasi dengan tepat, sehingga tumbuh rasa sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun Allah Subhanahu wa taala yang bernalar kritis dan mampu berkolaboratif. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, nanti melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti kalian ataupun serta didik mampu menentukan atau mendesain produk tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, nanti kalian silakan memilih media, produk apa yang ingin kalian buat nanti. Nah, setelah itu kalian mempresentasikannya di depan sini, sehingga tumbuh sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun Allah Subhanahu wa taala dan bernalar kritis dan mampu berkolaboratif. Nah, itu tujuan dari pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup pada hari ini. Nah, setelah tujuan nanti di sini ada penilaian dari Bapak. Nanti setelah kamu mengerjakan tugasnya, nanti ada penilaian dari Bapak. Yang pertama, penilaian dalam pembelajaran ini, yang pertama nanti Bapak akan menilai pengetahuan kalian. Ya, pengetahuan itu apa aja? Contohnya, sebagaimana kalian melihat bisa dari buku pengetahuannya, bisa kalian melihat dari video atau PPT dan lain sebagainya. Itu pengetahuan. Setelah itu keaktifan dalam belajar. Nah, nanti Bapak juga menilai tentang bagaimana keaktifan kalian dalam memecahkan masalah ataupun menganalisis permasalahan yang ada pada pembelajaran hari ini. Setelah itu antusias kalian. Nah, setelah itu yang terakhir kalian akan
menampilkan ataupun mempresentasikan dari media kalian itu, dan disitulah Bapak akan menilai juga. Nah, ini tentang penilaian kita pada hari ini. Selanjutnya tadi kita telah mempelajari tentang pelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang peranan virus dalam kehidupan. Nah, di sini ada pemahaman bermakna yang mana setelah kegiatan ataupun mempelajari klasifikasi makhluk hidup, nah nanti peserta didik dapat memahami bahwa klasifikasi makhluk hidup ini memiliki berbagai macam tahapan klasifikasi yang akan dikelompokkan berdasarkan tata nama ataupun binomial nomenklatur. Ya. Setelah itu diantaranya yang mana dalam klasifikasi ini ada yang disebut dengan sistem klasifikasi, ada artifisial, sudah itu natural, filogenik ataupun alami tadi, sehingga nanti kalian ataupun siswa lebih mudah untuk memahami pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, itu pemahaman yang bermakna ya untuk hari ini. Nah, sekarang itu ada pertanyaan pematik. Di sini ingin Bapak tanyakan, itu gambar, kalian tahu Taman Rimba Jambi? Tahu ya? Nah, apakah pernah kalian ke Taman Rimba? Pernah. Kapan terakhir? SD. Aduh, lama sekali. Sebelum ini belum ada ya? Oke, mudah-mudahan kalau ada waktu kita akan pergi ke Taman Rimba untuk berwisata. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian pergi ke wisata danau ataupun pantai, pegunungan, ataupun hutan lindung, ataupun taman safari, ataupun Taman Rimba ini? Pernah ya? Pernah ya? Menyenangkan tidak? Dalam Taman Rimba tadi? Menyenangkan? Ya. Nah, sekarang apa aja yang kalian lihat dalam Taman Rimba tersebut ataupun dalam taman safari tersebut? Banyak. Apa aja? Ada hewan. Sudah itu? Tumbuhan. Sudah itu apa lagi? Ya, kalau hewannya contohnya apa? Kalian lihat. Yang kalian lihat di Taman Rimba itu, yang kalian sukai? Gajah, burung merak, buaya, ya. Nah, singa. Nah, itu adalah bermacam-macam keanekaragaman pada makhluk hidup. Nah, di dalam satu Taman Rimba ataupun dalam satu taman safari itu, di situ terdapat bermacam-macam klasifikasi makhluk hidup, baik dari hewan yang berkaki 4, gitu kan, baik dari nanti kalian lihat ada juga tumbuh-tumbuhannya seperti mawar, nanti kalian lihat situ kan. Nah, mawar itu ada lagi beberapa macam mawar, ada yang mawar yang berwarna merah, kuning, gitu kan. Ada yang hewan tadi berkaki 4 tadi ada seperti harimau, singa. Nah, itu nanti kita bisa klasifikasikan bahwa hewan ini terdapat di mana, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya, nah kalian lihat ini, itu gambar ada harimau, katak, sudah itu ada ikan. Nah, bagaimanakah perbedaan keanekaragaman tumbuhan dan hewan pada masing-masing ekosistem tersebut? Bagaimanakah? Apakah terdapat perbedaan? Nah, bisa dari perbedaan tempatnya, sudah itu hidupnya, sudah itu apa lagi? Ya, makanannya. Nah, itulah ya. Itu disebut dengan keanekaragaman tadi. Itu banyak. Nah, setelah itu, nah, ini biasa kalian suka kan? Kupu-kupu. Tapi bukan kupu-kupu. Nah, ya, tanda-tanya gitu. Tapi inilah kupu-kupu yang indah dilihat, elok dipandang, gitu kan? Nah, inilah dalam satu kupu-kupu ini juga banyak macamnya ataupun warnanya. Nah, di sini pernahkah Anda melihat kupu-kupu? Pernah ya.
Kapan terakhir melihat kupu-kupu? Kemarin. Kemarin. Waktu di mana? Di rumah. Di rumah. Nah, di rumah itu waktu itu ada berapa kupu-kupu? Satu atau dua? Satu. Satu aja ya. Warnanya Coklat. coklat ya. Nah, ya ada yang coklat, ada yang hitam. Nah ini di sini ada warna-warni yang berwarna di taman sehingga ada kebun. Nah, kalian senang nggak melihat kupu-kupu tadi? Senang. Kalian pengen seperti kupu-kupu? Tidak. Oke, itulah tentang yang mana disinilah kupu-kupu aja memiliki beraneka ragam, gitu kan? Nah, dalam keanekaragam ini dia ini memiliki nama yang berbeda, ya. Ada yang kupu warna merah itu namanya yang berbeda, kupu-kupu yang warna biru ataupun yang oranye itulah namanya yang berbeda. Itu tadilah yang disebut dengan penamaan dalam biologinya yaitu binomial nomenklatur, ya. Nah itu tentang. Nah, oke, untuk selanjutnya kalau tadi kan sudah tahu bermacam-macam kan, banyak macamnya. Nah, inilah tentang klasifikasi makhluk hidup dan taksonominya. Taksonominya ada apa aja? Di situ ada yang pertama yang disebut dengan kingdom. Kingdom ini adalah sebuah kerajaan, ya. Setelah itu ada dengan phylum. Setelah itu ada namanya kelas. Nah, selanjutnya ada yang namanya ordo ataupun order, ya. Setelah itu family. Yang keenam genus. Yang selanjutnya spesies. Nah, dalam sinilah mencakup semuanya tadi, bermacam-macam keanekaragaman tadi, baik itu dari kingdomnya, phylumnya, kelasnya, ordonya, maupun familinya atau genus dan spesies yang terakhir. Nah, itu dari klasifikasi makhluk hidup. Nah, oke. Untuk hari ini pada kesempatan ini nanti Bapak akan memberikan sebuah video penayangan. Nanti silakan kalian analisis apa aja yang terjadi dalam video ini, ya. Apa aja yang ada di pengertiannya dalam video ini. Nah, silakan. Itu adalah berada di pasar. Itu ada mangga, ada manggis, gitu kan? Dalam video ini terdapat pengklasifikasian dalam buah-buahan. Nah, sebagaimana kita ketahui, klasifikasi makhluk hidup ini adalah suatu pengelompokan ataupun persamaan dari berdasarkan ciri dari makhluk hidup. Nah, jadi setelah kita kelompokkan seperti gambar, seperti video tadi, nah nanti kita lihat lagi adanya cirinya. Bagaimana? Apakah sama dengan ciri yang buah tersebut dengan yang lainnya, ataupun dengan yang buah yang selanjutnya, gitu kan? Apakah ada sebuah persamaan atau gimana, gitu kan? Nah, jadi nanti silakan kalian analisis lagi. Kok kenapa buah yang tadi dipisah-pisahkan berdasarkan warnanya atau jenisnya? Kenapa tidak harus kita campur semuanya, gitu kan? Nah, ini kenapa? Nah, mungkin disinilah kita membuat rumusan masalah nih. Nah, jadi ada yang bisa merumuskan masalah kita pada tayangan video ini? Ada? Ya? Silakan. Bagaimana cara agar lebih mudah mempelajari keanekaragaman makhluk hidup? Nah, ya, itu adalah sebuah masalah. Ya, teman kalian menanyakan bagaimana, gitu kan? Cara mudah kita untuk
menemukan perbedaan dari keanekaragaman makhluk hidup. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apa lagi? Ayo. Tujuan dari makhluk hidup. Nah, ya, itu yang kedua. Rumusan masalah kita yaitu tentang tujuan dari pengelompokan klasifikasi ini, tujuan dari pengelompokannya. Nah, itulah. Nanti kalian silakan analisis lagi dari rumusan masalah ini berdasarkan video tadi. Bisa dari video ini, bisa dari PPT yang Bapak kasih, bisa dari buku yang nanti silakan kalian ambil di depan sini, ya. Silakan cari lagi, analisis lagi permasalahannya supaya kalian bisa mengetahui bagaimana klasifikasi ini, baik itu dari tahapannya, baik itu dari klasifikasinya tadi, yaitu artifisial ataupun alami atau natural tadi sistemnya, dan juga sistem filogenik. Nah, nanti kalian analisis lagi berdasarkan kelompok kalian, ya. Nah, oke, itulah tentang sedikit tentang dari video. Nah, untuk selanjutnya kalian silakan membuat kelompok berdasarkan kelompok yang telah kita tetapkan kemarin. Ya, silakan buat kelompok dulu. Disatuin itunya, mejanya, ya. Ya. Untuk selanjutnya nanti Bapak akan kasih LKPD ataupun lembar kerja peserta didik. Nanti kalian silakan cari lagi di beberapa literatur yang telah Bapak kasih, ya. Oke, sebelumnya Bapak akan kasih dulu petunjuk ataupun cara kerja dari LKPD ini, ya. Nah, tadi kan di sini ada nama kelompok kalian, kelompok berapa, gitu kan? Setelah itu tulis nama-nama siapa saja yang berada di dalam kelompok. Yang kedua, itu ada tujuan pembelajaran kita tadi. Nah, yang selanjutnya ada materi pokoknya sedikit. Nah, ini ada cara kerjanya. Kalian nanti tujuan kerjanya di nomor 2, yang mana kalian silakan bacalah buku biologi SMA kelas 10 oleh Irman Nitias, penerbit Erlangga, materi klasifikasi makhluk hidup, yang yaitu tentang tata nama binomial nomenklatur, ya. Nanti silakan kalian baca di buku biologi tersebut. Yang kedua, silakan kalian amati tanaman yang ada yang sudah terlampir pada lembar kerja kalian, ya. Nah, yang ketiga, kalian catat ciri yang ditemukan kemudian klasifikasikan, yaitu yang mana sesuai dengan tingkatan taksonnya, yaitu baik itu dari takson yang tinggi ke rendah. Dan tulis nama ilmiahnya. Tulis nama ilmiahnya sesuai dengan tata nama binomial nomenklatur, ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, jawablah pertanyaan yang telah disediakan dalam LKPD ini, lembar kerja ini. Nah, yang selanjutnya yaitu buatlah kesimpulan. Dan yang terakhir, nanti kalian buatlah media pembelajaran ataupun supaya kantian untuk presentasi, ya. Nah, itulah tentang cara kerja dari LKPD ataupun lembar kerja kita pada pagi hari ini. Oke, silakan untuk lebih mendalam lagi, silakan kalian ambil dulu buku biologinya di depan, ketua kelompoknya, dan juga media yang hendak kalian buat nanti. Ya, silakan.
silakan dicari pada buku tersebut, gitu ya. Silakan dibuat lagi secantik mungkin, sehingga nanti dalamnya itu harus berkaitan dengan materi kita ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tanya nanti ke Bapak. Rencananya mau buat apa? Nanti juga sama yang kelompok 3 ya. Kemudian buat dari ada tujuannya ya, tujuan dari klasifikasi itu ada pengertiannya ya, manfaatnya, tujuan, manfaat, sistemnya, sistem yang artifisial tadi ya. Buatlah cantik mungkin ya. Kalau OTPD-nya sudah? Akan cari lagi di Google, jadi ataupun di dalam buku ini ada juga ya, supaya nanti lebih mudah menjawabnya. Mau bikin apa? Mapping ya? Tentang kesehatan hidup ya. Ini ada pemainnya ya, pemain kerajaan di bakteria itu bakteria dalam domain eukariot ada kingdom ya, 4 kingdom ya, pertama plantae, animalia, bumi sama orkestra ya, menjadi 4 kingdom ya. Oke, 1, 2, 3 tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, 2 kali. Berarti belum fokus. Dengar, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, 3 kali. Berarti belum fokus. Ya. Kan yang ketiga ada bilang tepuk beda. Nanti kalau tidak ada 3 kali berarti tidak tepuk tangan. Nah, itu. Ya, masih belum fokus. 1 kali lagi ya, 1 kali lagi. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, 2 kali. Aja. Oke, misalnya silakan nanti kalian presentasi berdasarkan kelompok. Kelompok siapa aja dulu mau maju? Ayo silakan, yang mau maju dulu. Ya, kelompok 4. Nah, oke, silakan kelompok 4. Ya. Jadi setelah kelompok 4 ini maju mempresentasikan, nanti silakan kalian tanya jawab dulu ya. Tanya jawab. Oke, silakan. Kenalkan diri dulu, nama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici, di sebelah saya ada Yunita dan Anggun. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang klasifikasi dan tata nama yang akan dijelaskan oleh Anggun. Nah, baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang klasifikasi dan tata nama. Ada ordo. Nah, dari ordo ke famili, anggota-anggotanya makin memiliki ciri khusus yang sama. Perbedaan cirinya semakin kecil. Contohnya, ordo Solanales dibagi lagi menjadi famili Solanaceae. Kategori ini mencakup semua organisme yang genus-genusnya dianggap berasal dari nenek moyang yang sama.
Famili dibagi menjadi genus-genus. Tomat dan terong terlihat berbeda, tetapi dimasukkan dalam genus yang sama, yaitu Solanum. Kategori ini menunjukkan semua jenis yang menunjukkan bersama struktur alat reproduksinya. Ini ada spesies atau jenis. Ini contohnya. Terus berdasarkan tahun, dari tahun 1735 terdapat 2 kingdom sampai tahun 1998 yaitu mencapai. Terima kasih pada kelompok tadi sudah memperselesaikan, sangat bagus sekali dan sudah bermacam-macam hadiahnya. Bisa tadi kalian lihat itu dari mapping, dari tadi yang menampilkan gambar maupun yang membuat PPT ya. Nah, untuk itu silakan tepuk tangan dulu, beri aplaus dulu. Tadi kalian sudah menjelaskan bermacam-macam pengertian dari klasifikasi, itu tata namanya, nomenklaturnya, tahapannya. Nah, itu Bapak minta kepada kalian setelah kalian berpresentasi tadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan tentang, ya silakan. Klasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Ya, bisa. Bahwa klasifikasi itu kita bisa apa tadi? Mengenal atau membedakan gitu kan? Ya, dari makhluk hidup. Yang ada lagi? Kesimpulannya? Ya. Kesimpulan klasifikasi makhluk hidup adalah sistem klasifikasi makhluk hidup adalah alat penting dalam memahami dan mengorganisasikan keragaman kehidupan di bumi berdasarkan tingkatnya, mulai dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah itu sebagai lengkapnya lagi ya, bahwa dalam klasifikasi itu ada tingkatnya tadi, baik itu kalian jelasin tadi berdasarkan dari kingdomnya sampai ke spesies. Nah itulah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Dan anak-anak untuk lagi tes terakhir nanti Bapak telah mengasih link, yang mana link ini sebagai tes pengetahuan kalian. Nah silakan kalian jawab dulu. Di situ ada tesnya berbentuk pilihan ganda, ya. Tolong diselesaikan. Baik Pak. Tadi. Nah, mungkin hanya itu pelajaran kita hari ini. Sebelumnya ingin Bapak sampaikan untuk pelajaran kita selanjutnya yaitu tentang bioteknologi. Ya, kalian silakan cari di rumah pelajaran kita untuk minggu selanjutnya tentang bioteknologi. Karena bioteknologi ini ada disebut dengan dua macam, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional, ya. Nah, silakan nanti cari lagi literaturnya, besok kita bahas lagi, ya. Itu untuk pelajaran kita selanjutnya. Nah, yang terakhir, Bapak ingin menanyakan bagaimana pelajaran kita hari ini? Senang. Ya, senang. Mudah ya. Apalagi? Apalagi? Cepat dimengerti ya. Oke, itulah pelajaran kita hari ini ya. Dan terakhir dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.